Qala Allah azza wa jalla min kada wa kada aqbala yadhkuruhu rabbuhu hatta idan tahat. Mana yang teh? Fayaqulu, lalu Allah berfirman, tamanna, ayo minta apa? Cok hayang naon? Wah, buru dulu atuh permintaan teh meuni loba. Hayang itu, ingin ini. Faya tamanna, ieu ngabsen keinginannya. Hatta idan qata'at amaniyuhu, tatkala selesai permintaannya, geus teh mau minta naon deui? Qala Allah azza wa jalla min kada wa kada. Segini segitu, akbala yudzakiruhu rabbuhu. Kemudian ya dia menyampaikan Allah kemudian menyebutkan apa yang ia minta, hatta idan tahat bil amaniyu, ketika selesai permintaannya, qala Allah taala laka dzalika wa misluhu. Nah, kalau kamu mintanya itu pengen mobil, pengen itu, pengen ini, nah ditambah satu kali lipat gitu. Kalau minta mobil satu kasih dua gitu. Qala Abu Sa'id Al-Khudri li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Sa'id kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, inna Rasulullah qala, Rasulullah itu waktu itu berkatanya, qala Allah berkata, laka dzalika, bagimu seperti yang kau minta, wa asratun amsalihi, dan 10 kali lipat. Kalau menurut riwayat Abu Hurairah diberi itu 2 kali lipat, tapi kata Abu Sa'id 10 kali lipat. Ini gambaran bagaimana proses atau suasana yang akan dialami pada saat kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Proses berikutnya adalah ditimbang amal. Tentu saja yang dimaksud ditimbang amal bukan seperti menimbang buah begitu atau menimbang barang, tapi maksudnya dihitung amalnya. Ini ada banyak ayat sebenarnya soal amal ini, tapi saya kutip beberapa saja dari surat Al-Kahfi 49. Wa wudi'al kitabu, dan disimpan Alkitab, diletakkan. Fatarul mujrimina, maka kelihatan orang-orang yang durhaka, musyfikin, ketakutan, mimma fihi, dengan apa yang ada di dalam catatan amalnya itu. Seperti anak mau dibagi rapot, sewaktu belajar ia malas belajar, sering bolos, sering tidak ikut ulangan. Kalaupun ikut ulangan nilainya hanya do re mi fa sol, sol fa mi re do, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Jadi pas hari pembagian rapot sudah musyfikin, takut dengan dibagi rapot itu. Sudah terbayang bagaimana catatan rapotnya itu. Wa yaquluna, dan mereka akan berkata, ya wailatana, aduh celaka sekali kami ini. Ma li hadzal kitab, catatan apakah ini? La yughadiru, tidak ditinggalkan saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang gede, semua tercatat. Wa wajadu, dan mereka mendapatkan ma'amilu, apa yang telah mereka kerjakan, hadiron, hadir. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidaklah berbuat dolim kepada seorang pun. Jadi pas dibuka teh catatan amal teh semua ada hadir. Amal kita yang kecil, yang besar, semua ada. Baik kebaikan ataupun keburukan. Sampai orang berkata, itu catatan naon, menirinci kieu itu. Di ayat lain Allah mengatakan, ahsahullahu wa nasuh. Kamu memang melupakannya, tapi aku justru mencatatnya. Jadi amal kita sekecil apapun, baik kebaikan ataupun keburukan, semua akan tercatat. Wah, sakumaha numpuk na etanya catatan oge. Jangan dibayangkan seperti catatan kita tentu saja, karena tidak tahu bagaimana bentuknya. Kemudian di surat Al-Isra ayat 13-14, wa kulla insanin, dan tiap-tiap manusia,
alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Alzamnahu ta'iruhu fi unukihi. Kami tetapkan alzamna ta'irahu, catatan amalnya itu, perbuatannya itu, fi unukihi, pada lehernya, digantungkan catatan amal itu di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat kitaban, catatan kitab, yalqahu mansura, yang akan dilemparkan mansura secara terbuka. Lalu Allah menyuruh iqra kitabaka, baca catatan amal kamu. Kafa, cukup, binafsika, dengan dirimu sendiri, al yaum, hari ini, alaika hasiba, kamu bisa menghisab dirimu. Jadi memang kalau kita bayangkan mungkin seperti catatan rapot begitu, tanpa harus dijelaskan oleh guru kepada murid apakah anak itu naik, tidak, ranking berapa, tinggal buka saja catatan amal itu, plak. Nah, dia nanti di sana dicantumkan bagaimana, ke surga atau ke neraka, naik atau hente, tanpa harus nanya. Luka bayang terus ya gitu Pak, begitu dibuka teh plok, neraka, wah, terus kena naros gede, dag gue, isiin beli pependak sareng tatangga. Naudzubillah. Pas dibuka teh surga, wah. Nah, kalau kita mendapat catatan amal itu masuk surga, di bawah dijelaskan, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanan, fayaqulu, mereka akan berkata, ha umqra'u kitabiyah. Nah, ini dia, baca catatan amalku. Kayak anak dapat ranking 1, nilainya bagus semua, bunga apa rapotnya tinggal-tinggalikeun, dipamerkeun, tingali rapot saya. Nanti di akhirat juga orang yang catatan amalnya bagus akan senang sambil berkata, oh, iqra'u kitabiyah. Ini sesungguhnya aku, donantu, telah mengira, anni mulakin hisabiyah, mengira, menyangka, yakin bahwa aku akan bertemu dengan hari hisaban ini. Fahuwa fi isyatir radiyah, dan ia hidupnya ada dalam ridho. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kutupuha daniyah, buah-buahannya dekat. Lalu Allah menyuruh, kulu, makanlah, wasrabu, dan minumlah, hani'an, dengan senang, bima aslabtum, disebabkan apa-apa yang telah kamu amalkan, tabungkan, fil ayyamil kholiyah, pada masa-masa yang telah lalu. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bisyimali, adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kiri, fayaqulu, ia akan berkata, ya laitani, aduh celaka, ingin sekali aku lam uta kitabiah, tidak diberi catatan amal. Mahailah tadi bagi ke, geus nyaho pokona mah. Walam adri ma hisabiah, dan aku tidak tahu hisaban apa yang akan menimpa. Ya laitaha kanatil qodiyah. Wahai, aduh apa ya, ingin sekali kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kahayang teh geus paeh mah geus ya tong make dihudangkeun deui, make dihisab. Ma agna anni maliyah, ternyata tidak bisa menolong kepadaku hartaku. Duit anu menang numpuk-numpuk, emas anu loba, harta kekayaan yang melimpah, tak ada pertolongannya. Tentu saja kecuali yang sudah dititipkan dalam kesolehan. Halaka anni sultaniyah, telah membinasakan aku kekuasaan. Kekuasaan juga hilang. Lalu Allah menyuruh, peganglah ia. Faghullu, belenggulah ia. Summal jahima sallu, kemudian masukkanlah ke dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin